Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada. Terima kasih bagi Bapak Ibu atau Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang sudah menemukan channel ini. Mohon di subscribe atau share bagi yang belum. Dan kali ini diskusi kita lanjutkan bagaimana sih proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang dulu dikenal dengan nama KTSP. Di kurikulum Merdeka ini kita singkatnya itu KOSP. Jadi Bapak Ibu, pada kali ini saya hanya menyampaikan apa-apa saja sih yang perlu ditulis atau dijelaskan di dalam suatu KOSP. Satuan pendidikan bisa mengembangkan kurikulum operasional itu berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum, Bapak Ibu ya. Dan kerangka atau struktur kurikulum yang dibangun atau dirancang oleh pemerintah atau kementerian kita, sebaiknya sebelum ke sana Bapak Ibu mempelajari dulu referensi-referensi atau dasar-dasar hukum tentang peraturan yang ada, utamanya tentang Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, yaitu tentang standar kelulusan. Nah, ini sebaiknya dibaca-baca dulu. Atau yang nomor 2, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, ini masih seputar standar isi ya. Sebagai ini yang baru semuanya, karena dulu ada standar-standar yang diciptakan itu tahun 2016 kalau nggak salah itu ya. Ini yang terbaru. Begitu juga dengan yang nomor 3, Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022, ini tentang standar proses mengajar, cara mengajar, persiapan mengajar diatur di sana. Dan yang paling terbaru ini Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 juga, ini tentang standar penilaian. Tidak kalah pentingnya juga ada Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022, ini tentang bagaimana pedoman pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan. Dan yang terakhir ini nomor 6, sekitar pembicaraan tentang capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran itu sudah mengalami pergantian. Yang pertama tahun 2021, yang kedua ini tahun 2022 dirilis Februari. Itu kalau dilihat halamannya itu ada 1076 halaman, campur dari PAUD sampai SMK, dari fase A, B, C, D, E, F ya. Itu Bapak Ibu referensinya. Namun kali ini saya tidak akan membahas secara detail peraturan-peraturan seperti itu apa saja isinya. Boleh nanti kalau ada yang request secara singkat seperti apa isi daripada permen-permen tersebut, akan saya buatkan videonya. Tapi kali ini kita akan fokus saja bagaimana membuat KOSP itu isinya apa saja sih ya, secara praktis, simpel pemahaman kita. Isinya itu tentang ini Bapak Ibu ya, yang perlu didiskusikan nanti kalau Bapak Ibu mau merancang dengan timnya. Yang paling pokok itu ada 5 pokok bahasan lah. Tapi banyak teman-teman itu ngomonginnya 5 bab atau 5 bagian. Ini bolehlah dari nanti itu dibikin bab atau bagian, itu boleh-boleh saja. Yang penting yang nomor 1 itu dijelaskan di KOSP sana itu bagaimana analisa karakteristik satuan pendidikan. Nah, nanti di slide berikutnya poin-poin apa yang penting dimasukkan. Yang kedua tentang visi, misi, dan tujuan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini evaluasinya jangka panjang, ini visi misi ini bisa jangka panjang setahun lebih. Kecuali yang nomor 4, menyusun rencana pembelajaran dan merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional guru di satuan pendidikan atau di sekolah Bapak Ibu. Ini evaluasinya bisa jangka pendek. Maksudnya dievaluasi di sini itu dilihat atau kemudian didiskusikan itu bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Ini Bapak Ibu bukan kira-kira ya, ini yang disarankan bahwa kurikulum operasional pendidikan standar minimalnya ada 5 hal ini yang diketik atau ditulis atau dibendel atau dijilid. Seperti apa yang akan ditulis di nomor 1, analisa karakteristik. Ini Bapak Ibu, yang ditulis sana ada input peserta didik seperti apa inputannya, kemudian lingkungan sekolah untuk
melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait itu seperti apa, gambarannya terletak di mana geografisnya, itu maksudnya. Dilanjutkan dengan kultur masyarakatnya di seputaran Bapak Ibu itu seperti apa, dan sarana pendukung atau fasilitas untuk proses pembelajaran yang dimiliki apa saja. Kalau punya lab apa saja, kemudian punya perpustakaannya seperti apa, terus kalau punya taman-taman bacaannya dan lain sebagainya, itu bisa dijelaskan di bagian pertama ini tentang karakteristik satuan pendidikan. Begitu juga dengan status branding sekolah Bapak Ibu seperti apa. Apakah sekolah Bapak Ibu sekolah adiwiyata, ataukah sudah membranding sekolah ramah anak, ataukah sudah membranding sekolah seni dan lain sebagainya. Ini dimasukkan di bagian 1 atau bab 1. Nah, hal-hal yang seperti ini bagaimana cara menjaring informasinya? Bapak Ibu bisa rapat, bisa diskusi dengan tim, bisa apa sajalah, mungkin dengan menyebarkan angket dan lain sebagainya untuk mendapatkan suatu sumber. Nah, sumber-sumber informasi yang dikelola di sini. Yang kedua atau bagian kedua atau bab 2 itu biasanya diisi, teman-teman itu boleh menamakan bab ya, atau boleh B atau apa. Itu tentang visi, misi, dan tujuan. Nah, bagaimana sih menyusun visi itu? Nah, ini keterangannya menyusun visi itu cita-citanya seperti apa, identitas lembaganya seperti apa, titik temu dengan stakeholdernya seperti apa, terus mengandung inspirasi, motivasi, dan tantangan untuk berprestasi. Ini cara-cara membuat visi misinya, dan tentunya membuat misi ya harus rapat dengan seluruh stakeholder. Tidak misi tersebut itu merupakan pendapat satu orang kemudian ditulis, diketik, dimasukkan di KUSP, ini tidak. Dan tentunya dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala, mungkin dilihat lagi tahun depan nggak cocok, bisa lagi dirubah. Oke, begitu juga dengan cara membuat misi. Rumusan misi bisa memuat upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan misi, serta kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusannya itu ke arah mana. Dan biasanya misi itu pernyataan umum ataupun khusus yang berkaitan dengan program satuan pendidikan, dan ada dasar program pokok satuan pendidikan serta luas dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan misi, bisa dirubah secara berkala, nanti ditinjau kembali, kalau tidak cocok bisa dirubah. Dan cara perumusan ini tidak boleh pendapat pribadi, melainkan harus rapat dulu. Masih di bab 2 atau bagian 2 atau di bagian B yang ditulis tentang tujuan. Nah, rumusan tujuan itu mengacu tentunya pada misi dan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan pemerintah tercover di sini. Rumusan tujuan ini memuat tingkat kualitas karakter peserta didik dan identitas lembaga sesuai dengan kekhasan satuan pendidikan Bapak Ibu. Rumusan tujuan ini memuat tingkat kualitas atau karakter yang pastinya itu dan identitas lembaga. Rumusan tujuan mengakomodasi masukan dari segenap pihak. Dari pihak-pihak itu memberikan masukan apa, komite memberikan masukan apa, Bapak Ibu guru memberikan masukan apa, anak-anak memberikan masukan apa, maksudnya perwakilan OSIS atau stakeholder yang lainnya, tokoh masyarakat. Nah, itu kita tampung dulu, kemudian dirapatkan, setelah itu dirumuskan tujuannya seperti apa. Oke. Yang bagian ketiga atau biasa disebut bab 3 atau bagian C KUSP itu isinya bagaimana sih menyusun pengorganisasian pembelajaran. Yang di sini di bab ini itu yang diketik atau informasi yang dimuat seputaran kurikulum, dijelaskan intrakurikulernya itu apa saja, ada berapa mapel di sana, 11 mapel, 12 mapel atau 13 mapel, barangkali ada tambahan muatan lokalnya sehingga lebih dari 11 atau 12 atau 13. Kemudian penerapan penguatan proyek profil pelajar Pancasila, ini juga dijelaskan di bab ini atau di bagian ini. Temanya apa saja, bentuk kegiatannya seperti apa, penilaiannya seperti apa proyek ini, terus mapelnya itu yang terintegrasi pada setiap tema itu materi apa saja dan waktu pelaksanaannya kapan.
itu dimuat di bab ini. Begitu juga dengan ekstrakurikulernya apa saja di sekolah Bapak Ibu. Ekstrakurikuler wajib apa, ekstrakurikuler pilihan apa, barangkali ada ekstrakurikuler seni, ada yang sifatnya olahraga dan lain sebagainya dimasukkan di sini. Di bab ini juga masih mengatur atau menjelaskan tentang beban belajar. Beban belajar untuk semua mapel, untuk semua kegiatan itu secara tabel bisa dibuat di sini. Nanti kami sampaikan contoh-contohnya di akhir slide ini. Bagi Bapak Ibu yang menerima siswa inklusi atau siswa berkebutuhan khusus, mau tidak mau sebaiknya membuat program inklusi. Dimasukkan di sini cara penanganannya, cara pelaksanaannya seperti apa, masih di seputaran bab 3 ini atau bagian 3 ini. Begitu juga dengan kriteria kenaikan kelulusan, kalender pendidikan, dan kalau ada yang lain-lainnya lagi bisa dimasukkan di sini. Tapi yang utama, yang penting standar minimal itu yang ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti mengenai kalimat-kalimatnya, desain-desainnya seperti apa, nanti bisa melihat template-template yang ada saja. Bagian keempat atau biasanya bab 4 atau biasanya juga digabung antara bab 3 dengan bab ini, boleh juga. Yang penting di menyusun rencana pembelajaran di bagian 4 ini Bapak Ibu bisa menjelaskan secara narasi, boleh bagaimana sih cara menganalisa capaian pembelajaran di sekolah Bapak Ibu waktu itu, dan bisa juga dilanjutkan dengan bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran atau Bapak Ibu memahami proses dari menganalisa capaian pembelajaran sampai tercipta suatu tujuan pembelajaran, dan bahkan dilanjutkan dengan bagaimana cara memahami atau membuat alur tujuan pembelajarannya. Ini bisa diceritakan di bab ini. Begitu juga yang terakhir di bab ini, bukan yang terakhir tapi urutan berikutnya bisa disampaikan atau dijelaskan bagaimana menyusun RPP-nya, atau yang lebih dikenal dengan diganti istilah modul ajarnya. Bukan, maksudnya di sini itu bukan RPP-nya atau modul ajarnya ditaruh di bab 4 ini, bukan. Tapi cara-cara mendesain Bapak Ibu guru di sekolah tersebut melakukan upaya-upaya apa. Nah, bisa juga ditambah bagaimana menerapkan strategi pelaksanaan proses pembelajarannya setelah tersusun RPP atau modul ajar tersebut. Misalnya menyebutkan strategi atau metode pembelajaran yang dipakai. Nggak usah semua disebutkan, mungkin salah satunya atau duanya saja, misalnya menggunakan problem-based learning kah, project learning kah, inquiry learning kah, atau cooperative learning kah, dijelaskan secara singkat bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan metode ini. Itu yang tercover atau standar minimal informasi yang ada di bagian 4 atau bab 4. Sedangkan di bab 5 itu bagaimana merancang pendampingan serta evaluasi dan pengembangan profesional guru maupun tenaga pendidiknya di sekolah Bapak Ibu. Ini harus diceritakan. Misal Bapak Ibu bisa menjelaskan mungkin bagian A tentang bentuk pendampingannya, itu modelnya mungkin model coaching atau mentoring. Nah, sebutkan nanti yang di coaching itu seperti apa, yang di mentor itu seperti apa, bagaimana, dan yang disupervisi misalnya apa, siapa, kapan, itu bisa di sini. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke arah pengembangan kompetensi guru atau tendik, itu kegiatannya seperti apa. Bapak Ibu bisa menyebutkan, mengambil contoh, misalnya ada kegiatan workshop, mungkin kegiatan in-house training atau seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang mengarah ke pengembangan, misalnya mengirimkan gurunya ke MGMP, ke pelatihan-pelatihan, ke diklat-diklat. Nah, ini bisa diketik atau dijelaskan, dinarasikan di bab 5 ini. Yang terakhir, minimal yang di bab 5 itu yaitu ada penjelasan tentang bentuk evaluasi pembelajarannya. Bagaimana evaluasinya? Apakah evaluasinya itu akan dilaksanakan oleh guru-guru itu secara formatif ataukah secara sumatif?
atau secara apalagi mungkin evaluasi bersama, penilaian, penugasan dan lain sebagainya, itu bisa dijelaskan di bab 5 atau bagian 5 ini. Selesai Bapak Ibu, itu saja secara singkat. Kalau mau ditulis bab berikutnya sebagai penutup boleh, tidak pun nggak apa-apa. Yang penting ada lampirannya. Nah, ini lampirannya nanti yang perlu dilampirkan. Kalau dulu ya, kalau di KTSP dulu itu lampirannya boleh dibendel, boleh terpisah. Ini kan kalau di KTSP itu anggap saja ini dokumen satu. Tapi kalau di KUSP menyebutnya tidak dokumen satu, ya KUSP ini. Kalaupun ada dokumen 2, kalau di KTSP itu isinya RPP, ya, maaf bukan RPP, silabus ya. Ya bisa jadi ini dicampirkan aja contoh salah satu silabus, tapi yang di kurikulum Merdeka itu yang mirip dengan silabus atau pengganti silabus itu adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, ini yang dilampirkan contoh alur tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana dengan yang dokumen 3 di KTSP? Kalau yang di sini bukan dokumen 3 namanya, yaitu RPP atau modul ajar. Nah, ini bisa dilampirkan contoh 1 saja modul ajarnya, contoh 1 ATP, contoh 1 tujuan pembelajaran, atau contoh lagi 1 tentang cara menganalisis atau hasil analisa capaian pembelajaran. Itu bisa dilampirkan di 1 bundle di KUSP ini. Itu saja Bapak Ibu penjelasan singkat tentang apa-apa yang harus ditulis atau diketik, dinarasikan di suatu KUSP. Barangkali Bapak Ibu ingin melihat contohnya ya. Nah, contoh yang sudah jadilah modelnya seperti apa. Baik, akan saya sampaikan contohnya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, mohon di subscribe dulu atau di share ke teman yang lainnya. Bapak Ibu, ini saya lanjutkan dengan contoh KUSP yang simple, yang sederhana. Ini halaman pertama. Seperti biasa, di sana ada semacam sampul logo sekolah, NPSN, alamat lengkap dan email. Terus ada lembar pengesahan, disahkan pada tanggal berapa, di kota kabupaten apa, kepala sekolahnya, terus ada ketua komite, ada dinas pendidikan, ada juga lembar validasi oleh pengawas sekolah, nanti ditandatangani oleh pengawas Bapak Ibu di sini. Langkah selanjutnya atau halaman berikutnya ada kata pengantar, ucapan terima kasih, isinya seperti kata pengantar biasalah. Habis itu daftar isi. Nah, ini daftar isinya dibuat. Ini contoh-contoh bab 1 tentang karakteristik sekolah. Nah, ini diceritakan di sini karakteristik sekolahnya antara lain SMP, namanya SMP model ini, letaknya di mana, kemudian inputnya seperti apa, lingkungan gedungnya seperti apa, laboratoriumnya punya apa, masyarakat di seputaran itu kerja apa kebanyakan, terus sekolah di sini bisa diceritakan prestasinya apa yang menonjol. Nah, ini di sini nggak banyak Bapak Ibu, ini hanya 2 lembar aja, 2 halaman. Selanjutnya menginjak ke visi misi yang ada di Bapak Ibu, kalau mau langsung ditulis juga boleh. Visi sekolah Bapak Ibu nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3 apa, begitu juga dengan misinya 1, 2, 3, kemudian tujuannya seperti apa. Ini yang bab berikutnya ini digabung, pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran dijadikan satu atau boleh dipisah bab sendiri. Yang jelas ada muatan kurikulum, ada intrakurikuler. Muatan kurikulumnya itu ada kokurikuler atau proyek pelajar Pancasila. Di sini dijelaskan seperti ini proyeknya, bentuknya, temanya, sasarannya, mapel yang terintegrasi, waktunya kapan, dijelaskan seperti ini. Terus ada ekstrakurikuler, boleh dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5 atau dibikin tabel, mana yang nyaman aja lah. Nah, ini bikin tabel, ada olahraganya apa, yang wajib apa, boleh seperti ini. Ada pengaturan beban belajarnya, intrakurikuler wajib, pilihan ekstrakurikuler wajib, tambahan maksudnya. Itu prosentasenya disampaikan di sini. Nah, ini ada struktur kurikulumnya. Ini disampaikan seperti ini.
bulan Juli, minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat. Nah, ini waktu jam-jamnya, bahan belajarnya ini disampaikan di sini. Ada program inklusif, barangkali menerima siswa berkebutuhan khusus. Ada kriteria lulusannya di sini seperti apa, syarat kelulusan atau kenaikan. Ada kalender pendidikan. Terus ada ini contohnya. Nanti Bapak Ibu, kalender pendidikan biasanya sudah ada dari dinas masing-masing atau dari provinsi. Dari rincian kalender pendidikan dimasukkan di sini. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibnu. Sesimpel ini boleh. Untuk yang A ya maksudnya. Sedangkan yang untuk ini masih nge-lag sebentar. Nah, ini yang rencana pembelajaran di sini bukan RPP-nya, tapi rencana yang dibahas itu silabus atau modelnya atau ATP-nya atau alur tujuan pembelajaran, materinya dan lain sebagainya itu dijelaskan di sini. Penilaiannya seperti apa. Nah, ini. Kemudian yang ini pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesionalnya dijadikan satu atau dibikin bab sendiri. Bentuk pendampingannya seperti apa. Terus teknis pendampingannya seperti apa, waktunya kapan, siapa saja yang terlibat. Ini bisa dibuat seperti ini. Terus diadakan bab penutup, boleh ada atau boleh tidak ada di sini. Penutup ucapannya ya simpulan, saran mungkin di sini ya. Terus lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, lampiran-lampiran di sini bisa contoh modul ajar atau RPP, contoh ATP atau silabus, contoh-contoh tujuan pembelajaran atau contoh-contoh analisis capaian mata pelajaran. Itu Bapak Ibu, ini contoh-contohnya dan penjelasannya di awal tadi yang berupa PowerPoint. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komen tentang video-video apa yang Bapak Ibu inginkan. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.